Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah dalam berbagai sektor sumber daya alam. Namun, berdasarkan data Books 2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor sumber daya alam terhadap produk domestik bruto masih tertinggal dibanding sektor industri lain. Untuk itu, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan misi yang disebut Astacita, di mana Astacita kelima menekankan hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi nilai tambah dalam negeri. Kami dari tim Manifestor, dengan saya Imal dari Anggraini, serta rekan saya Sinta Dewanti dan Friska Tiara Madani, dengan bangga mewakilkan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong di bawah bimbingan Ibu Musriani MM dalam kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan cabang lomba riset investasi. TBLA dengan price earning ratio atau PER dapat mendekati rata-rata industri sebesar 7 hingga 8 kali. Maka estimasi target harga wajar saham TBLA berada pada kisaran Rp600 hingga Rp670 per lembar, memberikan potensi kenaikan atau capital gain sekitar 15% hingga 25% dari harga saat ini. PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan kode saham TBLA merupakan perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis dengan fokus utama sejalan dengan Astacita, yaitu hilirisasi dan pengolahan produk berbasis kelapa sawit dan tebu. TBLA didirikan pada tahun 1973 dan terdaftar di BI sejak tahun 2000. TBLA berbasis di Jakarta Selatan dan merupakan anak usaha dari PT Sungai Budi. Fokus utamanya ada pengolahan tebu dan crude palm oil atau CPO, yaitu minyak kelapa sawit mentah yang diekstraksi dari daging buah kelapa sawit dengan berbagai sektor hulu hingga hilir. Industri agribisnis, khususnya CPO, sangat terdampak oleh ketegangan geopolitik, perubahan harga global, dan tren keberlanjutan, misalnya konflik Rusia-Ukraina dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Konflik tersebut berdampak ke ekspor TBLA, itu terbukti dari penurunan laba sebesar 23,65% dan EPS sebesar 30,89% dari 22 ke 2023. Secara lokal, kebijakan hilirisasi dan fiskal mendorong TBLA memperluas lini produksi, seperti menuju ke sabun dan minyak goreng. Namun mereka juga harus menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga tandan buah segar atau TBS, nilai tukar rupiah Indonesia, dan regulasi lingkungan. TBLA juga meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, memperluas ekspor ke negara berkembang, dan menjaga keberlanjutan sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil dan RSPO dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil. Dari sisi keuangan, TBLA menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Jumlah aset TBLA naik dari Rp23,6 triliun pada 2022 menjadi Rp27,9 triliun di kuartal 1 2025. Laba bersih juga kembali meningkat dari Rp611 miliar pada 2023 menjadi Rp700 miliar di 2024. TBLA mengalami penurunan margin laba dari 2022 ke 2023. Namun kuartal 1 2025 menunjukkan rebound signifikan. Net profit margin tetap stabil di atas 16%, sedangkan laba bersih naik dari Rp220 miliar di kuartal 1 2024 menjadi Rp274 miliar di kuartal 1 2025. Rasio likuiditas cukup sehat dengan quick ratio naik ke 1,0 dan current ratio tetap di atas 130%. Debt to equity ratio atau DER menurun dari 2,5 menjadi 1,83. Ini pertanda struktur utang lebih efisien. Earning per share atau EPS TBLA sebesar Rp116,18 di 2024 dan Rp45,54 di kuartal 1 2025. Dalam melakukan valuasi terhadap saham TBLA, kami menggunakan pendekatan price to earnings ratio atau PER dan membandingkannya dengan 5 emiten sejenis di sektor agribisnis yang juga mengelola sawit, yaitu PT Sawit Sumber Masarana Tbk atau SSMS, PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO, PT Austindo Nusantara Tbk atau ANJT, dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG. Berdasarkan data kuartal pertama di tahun 2025, TBLA memiliki EPS sebesar Rp116,18 dan PER sebesar 5,29. Sementara harga penutup saham berada di angka Rp580 per lembar. Angka ini jauh lebih rendah dibanding per SSMS sebesar 15,6 dan harga saham Rp1.605, serta ANJT dengan PR 29,05 dan harga saham Rp1.600. Bahkan SGRO yang memiliki EPS tertinggi yakni sebesar Rp415,87 memiliki valuasi yang setara, namun harga sahamnya menjadi Rp2.220.
Rendahnya PR TBLA menandakan bahwa saham ini undervalued, yaitu pasar belum sepenuhnya menghargai potensi fundamentalnya. Valuasi ini juga mempertimbangkan sejumlah katalis positif yang berpotensi mendorong kenaikan harga saham dalam 12 bulan ke depan. Pertama, adanya peningkatan permintaan domestik terhadap produk minyak goreng sawit dan gula setelah pemilu 2024. Kedua, restrukturisasi utang TBLA yang menurunkan beban bunga dan memperbaiki rasio solvabilitas. Ketiga, ekspansi TBLA ke pasar ekspor non-tradisional yang sedang bertumbuh seperti Timur Tengah dan Asia Selatan. Dan keempat, inisiatif hilirisasi dan diversifikasi produk olahan yang berpeluang meningkatkan margin laba dan volume penjualan. Dengan mempertimbangkan kombinasi valuasi yang rendah dan katalis pertumbuhan yang kuat, kami menyimpulkan bahwa saham TBLA layak dipertahankan atau hold dalam portofolio investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam berinvestasi, tentunya terdapat resiko investasi. Resiko tersebut jika dilihat dari sisi eksternal meliputi fluktuasi harga komoditas global seperti minyak sawit mentah atau CPO dan gula, yang dipengaruhi oleh permintaan internasional, kebijakan ekspor impor, dan ketegangan geopolitik global, serta perubahan kebijakan pemerintah domestik. TBLA juga menghadapi resiko pasar ekspor, terutama karena ketergantungan terhadap negara-negara mitra yang rawan terhadap perubahan tarif dan volatilitas permintaan. Dari sisi internal, ketergantungan pasokan bahan baku seperti tandan buah segar atau TBS dan tebu yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, penyakit tanaman, dan produktivitas lahan. Selain itu, meskipun struktur utang TBLA telah membaik, resiko finansial akibat utang tetap perlu diawasi untuk menjaga arus kas dan likuiditas perusahaan. Mitigasi yang diambil TBLA yaitu diversifikasi produk dan pasar ekspor dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal dan pasar tertentu. Secara operasional, TBLA telah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Dari aspek tata kelola, perusahaan menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG melalui struktur organisasi yang akuntabel, pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta pelaporan keuangan berbasis standar internasional yaitu IFRS. Penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR juga menjadi bagian penting dalam strategi bisnis TBLA melalui program kemitraan petani plasma, bantuan pendidikan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Keseluruhan tata kelola ini menunjukkan bahwa TBLA berkomitmen untuk membangun reputasi jangka panjang, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan operasional di tengah tantangan industri agribisnis. Kami menyimpulkan bahwa rekomendasi investasi untuk saham PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA adalah hold, sambil mencermati perkembangan katalis positif seperti peningkatan permintaan pasca pemilu, perluasan ekspor, restrukturisasi utang, dan kenaikan margin dari produk hilir. Dengan asumsi bahwa per TBLA telah mendekati rata-rata industri sebesar 7 hingga 8 kali, maka estimasi harga wajar saham TBLA berada pada kisaran Rp600 hingga Rp670 per lembar, memberikan potensi kenaikan atau capital gain sekitar 15% hingga 25% dari harga saat ini.